Nekat manjat pagar rumah mewah demi ambil layangan. Gadis berkerudung ini bikin bos kaya pemilik rumah jatuh cinta. Kehidupan sehari-hari Larasati. Pagi itu, matahari baru saja menembus celah-celah gedung tinggi di pusat kota. Larasati membuka tirai kamarnya di kos sederhana, menghirup udara pagi yang sedikit hangat tapi bercampur polusi kota. Kosnya tidak besar, hanya cukup untuk tempat tidur, meja belajar, dan lemari kecil. Namun, bagi Larasati, kos ini adalah simbol kemandirian. Ia hidup jauh dari orang tua, mencoba mengukir jalan sendiri. Larasati menatap sekotak layangan warna-warni yang tersusun rapi di sudut kamar. Setiap layangan bukan sekadar mainan, mereka adalah sumber penghasilan dan kebanggaan. Dengan senyum tipis, ia menyiapkan tasnya, memeriksa kuliah hari itu, dan memastikan layangan-layangannya siap untuk dijual. Semoga hari ini banyak yang beli. Gumamnya sambil mengelap meja kecil di kos. Mimpi Larasati sederhana, bisa membantu keluarga di kampung, menabung untuk masa depan, dan membuktikan bahwa gadis miskin pun bisa mandiri. Di jalanan ramai, Larasati berjalan cepat sambil membawa beberapa layangan di tangannya. Suara klakson, langkah kaki orang-orang yang bergegas, dan aroma kopi pagi dari warung pinggir jalan menyambutnya. Ia menyapa beberapa pedagang lain, ramah tapi tetap menjaga fokusnya. Sesampainya di lapangan terbuka dekat gang sempit, Larasati menata layangan-layangannya dengan rapi. Matahari pagi memantulkan cahaya ke warna-warni layangan itu, membuatnya terlihat seperti pelangi mini yang menari di angin. Anak-anak mulai berdatangan, tertawa dan berlari, membuat suasana hidup. Di tengah keramaian itu, Larasati merasa ada ketenangan. Meski hidup sederhana dan penuh tantangan, momen-momen seperti inilah yang memberinya kekuatan. Setiap senyum anak yang bermain dengan layangannya, setiap rupiah yang ia hasilkan, adalah bukti bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Namun, hari itu berbeda. Saat ia melepaskan layangan ke udara, sebuah layangan terbang terlalu tinggi, melintasi pagar rumah mewah di dekat lapangan. Larasati menatapnya. Jantungnya berdegup cepat. Layangan itu tersangkut. Ia tidak tahu bahwa tindakan kecil itu akan menjadi awal dari kisah yang mengubah hidupnya. Larasati menarik napas dalam-dalam. "Ah, tidak apa-apa. Aku ambil sendiri," katanya dalam hati, tanpa tahu bahwa langkah kecilnya itu akan memicu pertemuan dengan seseorang yang akan mengubah dunianya selamanya. Aditya, bos kaya yang sukses. Di puncak gedung pencakar langit yang menghadap pusat kota, Aditya menatap layar laptop di ruang kerjanya yang luas. Setiap detail di kantornya mencerminkan kesuksesan. Furnitur mahal dari kayu gelap, kaca besar yang menampilkan panorama kota, dan rak penuh penghargaan perusahaan yang diraihnya. Tapi di balik kemewahan itu, Aditya tetap seorang pekerja keras yang tak kenal lelah. Aditya, pria berusia 28 tahun, adalah pemilik salah satu perusahaan teknologi terbesar di kota. Kekayaannya membuat banyak orang mengaguminya, bahkan iri. Namun, bagi Aditya, uang hanyalah alat. Fokus utamanya adalah bisnis, membangun perusahaan, mengembangkan proyek baru, dan menjaga reputasi. Hal-hal lain, termasuk kehidupan pribadi dan perasaan, sering ia abaikan. Pagi itu, jadwalnya padat. Rapat investor, pertemuan tim kreatif, dan peninjauan proyek pembangunan gedung baru. Ia menyesap kopi hitam tanpa gula. Matanya tetap menatap grafik pertumbuhan yang muncul di layar. Tidak ada senyum, tidak ada lelucon. Hanya fokus dan ketegasan yang membuatnya tampak dingin bagi orang-orang di sekitarnya. Rekan-rekan kantornya sering berkata, Aditya itu keras, tapi selalu adil. Mereka tahu ia menuntut hasil maksimal, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun, meski disegani, Aditya jarang dekat dengan orang lain. Ia jarang tertawa, jarang bersosialisasi.
Kehidupannya rutin. Kantor, rumah mewah, tidur, dan ulangi lagi. Di rumah mewahnya yang menjulang di tengah kota, setiap sudut bercerita tentang kemewahan, kolam renang pribadi, taman yang rapi, dan mobil-mobil mewah yang tertata rapi di garasi. Tapi semua itu terasa kosong bagi Aditya. Ia tidak merasakan kebahagiaan yang sejati, hanya kepuasan dari pencapaian bisnis. Saat ia menatap kota dari jendela ruang tamunya, pikirannya kembali pada hari-hari yang monoton. Pertemuan, angka, target, dan laporan. Aditya sadar, sesuatu dalam hidupnya hilang, meski ia belum bisa menentukannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum lengkap, tapi hatinya terlalu dingin untuk menyadarinya sepenuhnya. Dan tanpa disadari, di lapangan terbuka dekat rumahnya, seorang gadis berkerudung, Larasati, baru saja bersiap menghadapi hari yang akan mengubah kehidupan mereka berdua. Layangan kecil yang tersangkut di pagar rumah mewah itu, perlahan-lahan, akan menjadi jembatan antara dunia dingin Aditya dan semangat Larasati yang hangat. Layangan yang hilang. Matahari semakin tinggi ketika Larasati berdiri di lapangan terbuka, memutar gulungan benang layangan dengan cekatan. Angin pagi yang mulai kencang membuat layangannya menari-nari di langit biru. Warna-warni kertasnya berkilau saat terkena sinar matahari. Senyum kecil tersungging di wajah Larasati. Momen seperti ini adalah kebahagiaan sederhana yang membuatnya merasa hidup. Tapi tiba-tiba, sebuah tarikan angin lebih kuat dari biasanya membuat layangan itu meluncur tinggi, terlalu tinggi. Larasati menjerit kecil saat benangnya tersangkut pada sesuatu yang kokoh. Ia menoleh dan menyadari bahwa layangannya tersangkut di pagar rumah mewah di ujung lapangan. Rumah megah yang selalu ia lihat dari jauh tapi tak pernah mendekat. Larasati menggigit bibirnya. "Aduh, layanganku," katanya pelan, setengah panik. Ia mencoba menarik benang, tapi pagar besi tinggi dan tebal membuatnya sia-sia. Layangan itu tetap bergoyang-goyang di atas, seolah menantangnya. Di sisi lain pagar, Aditya, yang sedang berada di ruang tamu lantai 2, menatap keluar jendela. Sesuatu menangkap perhatiannya. Seorang gadis berkerudung yang tampak kecil dan lincah sedang berjuang menarik benang layangan. Aditya mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa dirinya tiba-tiba tertarik pada sosok itu. Matanya meneliti gerakan Larasati, dan tanpa sadar, hatinya sedikit tergerak. Larasati menatap layangan yang tergantung di pagar, lalu menatap pagar tinggi itu dengan tekad di matanya. "Kalau mau dapat layangan ini, aku harus naik," gumamnya dalam hati. Ia mengatur posisi kakinya di tiang pagar, menahan napas, dan mulai memanjat dengan hati-hati. Aditya, yang masih mengamati dari jendela, terdiam. Ia jarang sekali melihat orang berani seperti ini, terutama gadis muda yang tampak begitu berani dan nekat. Namun, sesuatu dalam dirinya, campuran rasa kagum dan penasaran, membuatnya tidak menegur Larasati. Larasati hampir mencapai bagian atas pagar ketika benangnya tersangkut lagi. Tangan kecilnya meraih, menarik, dan akhirnya, layangan itu lepas dari pagar. Hatinya melonjak senang. Tapi momen itu tertangkap mata Aditya, yang baru saja turun ke halaman untuk melihat lebih dekat siapa gadis yang berani memanjat rumahnya. Sejenak, Larasati dan Aditya saling menatap. Dua dunia yang berbeda bertemu dalam diam, penuh ketegangan dan rasa penasaran. Larasati tersipu dan segera menuruni pagar, sementara Aditya tetap terdiam, menyadari bahwa gadis kecil ini bukan orang biasa. Di balik pagar itu, sebuah kisah yang akan mengubah kehidupan keduanya perlahan mulai terbentuk, dimulai dari satu layangan yang hilang dan keberanian seorang gadis berkerudung. Nekat memanjat pagar. Larasati menatap pagar tinggi rumah mewah itu. Jantungnya berdetak kencang. Layangan kesayangannya bergoyang di tiang pagar, terjebak di antara besi-besi tinggi yang menghalangi. Ia tahu, jika tidak mengambilnya sekarang, layangan itu bisa rusak atau terbang hilang. Tidak ada pilihan lain. "Aku harus naik," bisiknya pelan pada diri sendiri. Dengan tangan kecil yang cekatan, Larasati memegang tiang pagar,
menempatkan kaki di celah-celah yang ada. Setiap tarikan, setiap langkah, membutuhkan keseimbangan dan keberanian. Angin yang semula menolong layangan kini membuatnya goyah, membuat napasnya tertahan. Tanpa Larasati sadari, di balik jendela ruang tamu lantai 2, Aditya sedang mengamati. Ia melihat gadis berkerudung itu dengan hati-hati memanjat rumahnya. Rasa penasaran bercampur kagum muncul di hatinya. Siapa gadis berani ini yang berani menentang ketertiban rumah mewahnya hanya demi sebuah layangan? Larasati mencapai bagian atas pagar. Tangan kanannya meraih layangan, sementara tangan kiri menahan tubuh agar tidak terjatuh. Ia tersenyum kecil, merasa berhasil, ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" Larasati terkejut, hampir kehilangan keseimbangan. Ia menoleh dan melihat sosok tinggi dengan jas rapi. Aditya, pemilik rumah, berdiri dengan tatapan serius namun mata yang sedikit penasaran. Ini layanganku," jawab Larasati cepat. Suaranya gemetar tapi tetap tegas. "Aku hanya ingin mengambilnya." Aditya menatapnya lama, menyadari gadis ini berbeda dari orang-orang biasa yang ia temui. Ada keberanian, keteguhan, dan sesuatu yang hangat di matanya, meski sosoknya sederhana dan sederhana. "Di rumahku?" tanya Aditya dengan nada campur antara marah dan penasaran. "Kamu tahu ini rumah pribadi, kan?" Larasati mengangguk cepat. "Maaf, Pak. Aku tidak bermaksud mengganggu. Layanganku tersangkut, jadi aku harus mengambilnya sendiri." Aditya tersenyum tipis, meski masih menahan amarah. Ia tidak pernah menyangka, keberanian seorang gadis kecil bisa membuatnya merasa terkesan. Setelah beberapa detik yang terasa lama bagi keduanya, Larasati menuruni pagar dengan hati-hati, memegang layangannya erat. Aditya tetap berdiri di situ, mengamati setiap gerakan gadis itu, merasa ada sesuatu yang menarik dan berbeda dari pertemuan singkat ini. Momen itu, sederhana namun dramatis, menandai awal sebuah kisah yang akan mengubah hidup keduanya. Larasati, gadis berkerudung pemberani, dan Aditya, bos kaya yang dingin, kini saling mengenal, dan dunia mereka mulai bersinggungan dengan cara yang tak terduga. Pertemuan pertama. Aditya berdiri di balik jendela ruang tamu lantai 2, matanya masih tertuju pada gadis berkerudung yang baru saja memanjat pagar rumahnya. Ia merasa campuran antara terkejut, marah, dan kagum yang tak ia mengerti. "Siapa gadis ini? Berani sekali memanjat rumahku begitu saja," gumamnya, sambil menyandarkan punggung pada jendela. Biasanya, ia segera memanggil keamanan atau setidaknya menegur tamu yang berani mendekati properti pribadinya. Namun kali ini, ada sesuatu dalam cara gadis itu bergerak, cepat, lincah, penuh percaya diri, yang membuat hatinya sedikit hangat. Di halaman, Larasati baru saja menuruni pagar, layangan di tangannya. Tangannya masih gemetar karena adrenalin, tapi senyum kecil tersungging di wajahnya. Ia menunduk hormat pada pria tinggi berjas rapi itu. "Maaf, Pak, aku tidak bermaksud mengganggu," katanya sopan. "Aku hanya ingin mengambil layanganku yang tersangkut di pagar." Aditya menatapnya lama. Ada ketegasan di mata Larasati, keberanian yang jarang ia temui pada gadis seusianya. Biasanya orang-orang segan atau canggung saat bertemu dengannya. Gadis ini berbeda. "Kamu tahu ini rumah pribadi, kan?" Aditya akhirnya berkata, nadanya campur marah dan penasaran. "Ya, Pak, aku tahu. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya ingin mengambil layanganku. Aku janji tidak akan masuk lebih jauh," jawab Larasati sambil menahan gugup. Aditya menarik napas panjang, menahan amarahnya. Namun di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap melihat gadis ini lebih dekat. Layangan itu sepertinya sangat berharga bagi kamu," katanya, setengah tersenyum. Larasati mengangguk, sedikit malu. "Iya,
Pak, ini satu-satunya yang aku punya yang bisa kubagikan ke anak-anak di lapangan. Layangan ini penting bagi mereka, dan juga bagiku. Aditya terdiam sejenak. Tidak menyangka jawaban sederhana itu bisa membuatnya merasa tersentuh. Ia menyadari bahwa gadis kecil berkerudung ini memiliki semangat dan hati yang hangat. Sesuatu yang selama ini ia jarang temui dalam lingkaran bisnisnya. Baiklah, kali ini aku biarkan. Tapi jangan ulangi lagi, ya, kata Aditya akhirnya, mencoba tetap tegas. Namun matanya tak bisa lepas dari Larasati yang tersenyum malu sambil memegang layangannya erat. Larasati membungkuk sedikit sebagai tanda terima kasih, lalu berbalik hendak pergi. Aditya menatap punggung gadis itu, merasakan perasaan asing yang membuatnya gelisah, rasa ingin tahu, kagum, dan, mungkin, ketertarikan pertama yang ia coba sembunyikan. Disinilah awal pertemuan mereka, sekadar tatap mata singkat, tapi cukup untuk menyalakan benih ketertarikan yang akan berkembang menjadi kisah yang penuh emosi, tantangan, dan cinta. Rasa penasaran. Sejak pertemuan singkat itu, wajah Larasati terus menghantui pikiran Aditya. Ia mencoba mengalihkan perhatian pada laporan keuangan dan strategi perusahaan. Tapi setiap kali menutup mata sebentar, bayangan gadis berkerudung yang berani memanjat pagar rumahnya itu muncul kembali. Di ruang kerjanya yang mewah, Aditya meneguk kopi panas tanpa rasa. Tangannya menekan tombol mouse, membuka dokumen-dokumen penting. Namun pikirannya melayang ke lapangan terbuka tempat Larasati biasa menjual layangan. Siapa dia? Dari mana keberaniannya datang? Dan kenapa aku merasa tertarik? Gumamnya dalam hati, bingung dengan perasaannya sendiri. Aditya mulai memperhatikan gerak-gerik gadis itu dari jauh. Ia meminta stafnya mengamati sekitar lapangan, hanya untuk memastikan bahwa Larasati aman dan tetap menjalani hari-harinya dengan baik. Ia merasa heran. Rasa penasaran ini berbeda dari ketertarikan biasa. Ada sesuatu yang tulus dan hangat dalam keberanian Larasati yang tidak bisa ia abaikan. Di lain sisi, Larasati sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Baginya, hari-hari tetap sederhana. Bangun pagi, menyiapkan layangan, pergi ke lapangan, tersenyum pada anak-anak, dan kembali ke kos. Ia tidak tahu bahwa tindakan nekatnya memanjat pagar itu sudah membuatnya muncul di pikiran seorang bos kaya yang dingin dan biasanya sulit tersentuh. Aditya merasa campur aduk. Di satu sisi, ia ingin mendekati Larasati, mengenal lebih jauh, tapi di sisi lain, dunia mereka terlalu berbeda. Ia takut terlalu cepat menunjukkan ketertarikan. Namun, setiap kali melihat foto-foto Larasati dari pengamatan timnya, sedikit tersenyum, membetulkan layangan, atau berinteraksi dengan anak-anak, hatinya tak bisa menahan rasa kagum. Dia bukan gadis biasa, pikir Aditya. Ada sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin melihat bagaimana dia menjalani hidupnya, apa yang membuatnya kuat. Rasa penasaran itu tumbuh menjadi dorongan halus, dorongan untuk lebih dekat, untuk memahami dunia sederhana gadis berkerudung itu, dan mungkin, untuk menemukan sisi hangat yang hilang dalam kehidupannya sendiri. Tanpa disadari, benih ketertarikan mulai menancap dalam hati Aditya. Larasati, dengan keberanian dan ketulusannya, perlahan-lahan mengubah dunia bos kaya yang dingin itu, mulai dari rasa penasaran sederhana, hingga perasaan yang lebih dalam, yang ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Percakapan singkat. Sore itu, udara mulai hangat dengan cahaya matahari yang mulai merunduk ke balik gedung. Larasati berdiri di halaman rumah mewah itu, memegang layangannya dengan hati-hati. Pagar yang tinggi kini menjadi saksi momen yang tak akan ia lupakan. Aditya keluar dari rumahnya. Langkahnya tenang tapi penuh kewaspadaan. Ia mendekati Larasati, mencoba menenangkan rasa penasaran yang selama ini menghantuinya. Kamu, gadis yang berani, kata Aditya tiba-tiba. Suaranya terdengar agak tersendat. Ia menatap Larasati dengan pandangan campur antara kagum dan sedikit tersipu. Larasati menunduk sedikit, menjaga sopan santun. Terima kasih, Pak.
Tapi aku hanya ingin mengambil layanganku. Aku tidak ingin mengganggu, jawabnya dengan nada tenang namun tegas. Matanya menatap lurus ke mata Aditya. Aditya tersenyum tipis, merasa sedikit canggung. Ia jarang tersipu, apalagi di depan orang lain. Tapi Larasati berhasil membuatnya merasakan itu. HMPH, biasanya orang tidak seberani kamu. Bisa saja mereka takut menghadapi situasi ini, katanya, mencoba terdengar santai. Larasati menegakkan tubuhnya. Senyumnya tipis namun tulus. Aku terbiasa menghadapi hal sulit, Pak. Hidupku sederhana, jadi aku belajar mandiri sejak dini, jawabnya dengan jujur. Ada keberanian dan ketegasan dalam suaranya yang membuat Aditya makin terpesona. Aditya mengangguk pelan. Matanya tetap tertuju pada Larasati. Aku kagum pada cara kamu menghadapi situasi ini. Jarang ada orang yang seberani kamu, katanya. Kali ini nada suaranya lebih hangat. Larasati tersenyum malu, menahan rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Terima kasih, Pak. Tapi aku janji, aku tidak akan mengganggu lagi. Layanganku sudah aman, katanya sambil sedikit menunduk sebagai tanda hormat. Ada keheningan singkat. Hanya suara angin sore yang berdesir di halaman, dan layangan kecil yang masih bergoyang lembut di tangan Larasati. Momen itu terasa seolah berhenti. Dua dunia yang berbeda, bertemu dalam percakapan singkat namun syarat makna. Aditya menarik napas panjang, mencoba menahan rasa kagum dan ketertarikan yang semakin nyata. Larasati, gadis sederhana dengan keberanian luar biasa, perlahan mulai meninggalkan jejak di hatinya. Jejak yang tak mungkin dihapus oleh waktu. Baiklah, aku beri kamu izin kali ini, kata Aditya akhirnya, dengan senyum tipis yang tak biasa ia tunjukkan pada siapapun. Tapi jangan sampai kejadian ini terulang. Larasati membalas senyum itu dengan lembut. Aku janji, Pak. Mereka berpisah di halaman itu dengan kesan yang sama-sama sulit dijelaskan. Rasa penasaran, kagum, dan sedikit ketertarikan yang mulai menumbuh perlahan. Awal dari kisah yang akan mengubah hidup mereka berdua. Larasati pulang. Larasati melangkah keluar dari halaman rumah mewah itu. Layangannya aman di tangan. Nafasnya masih sedikit tersengal. Tapi hatinya terasa ringan. Ia tersenyum kecil, menatap langit sore yang mulai kemerahan. Semua terasa seperti mimpi singkat, kejadian yang begitu singkat, tapi meninggalkan perasaan campur aduk di dadanya. Saat berjalan pulang ke kos sederhana, pikirannya kembali menata kejadian tadi. Aku berhasil mengambil layangan, tapi rumah itu begitu besar, dan pemiliknya. Gumamnya pelan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tidak menyangka bahwa keberaniannya mengambil layangan akan membuatnya bertemu dengan seorang pria yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Bos kaya yang dingin, pemilik rumah mewah itu. Di kos, suasana sederhana menyambutnya. Meja kayu yang penuh buku kuliah, beberapa layangan tersusun rapi, dan aroma teh hangat dari dapur kecil. Larasati menaruh layangan-layangannya, duduk sejenak, dan membiarkan pikirannya tenang. Hidupnya sederhana, namun ia merasa bahagia dengan cara sendiri. Namun, di sisi lain kota, Aditya masih duduk di ruang tamu rumahnya, menatap halaman yang kini kosong. Matanya kosong menatap arah yang sama tempat Larasati tadi berada. Ia tak henti-hentinya memikirkan gadis berkerudung itu, keberaniannya, ketegasannya, dan senyum tipis yang membuat hatinya terasa hangat. Aditya menyadari sesuatu yang aneh pada dirinya sendiri. Kenapa aku terus memikirkan dia? Biasanya aku tidak tertarik pada orang yang sebentar saja aku lihat. Gumamnya, jari-jarinya mengetuk meja. Ada rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah dorongan halus untuk tahu lebih banyak tentang gadis itu, yang entah bagaimana, berhasil menembus dinding dingin hatinya. Sementara itu, Larasati melanjutkan rutinitasnya, menyiapkan makanan sederhana, merapikan kamar, dan menulis catatan kecil untuk hari-hari berikutnya. Ia tidak pernah menaruh harapan bahwa kejadian kecil itu akan membawa dampak besar bagi siapapun,
apalagi bagi seorang bos kaya yang tampak dingin dan tak mudah tersentuh. Hari itu berakhir dengan langit senja yang indah. Larasati duduk di jendela kos, menatap dunia di luar. Ia tersenyum sendiri, merasa hidupnya sederhana tapi penuh warna. Ia belum tahu bahwa keberanian kecilnya, hanya untuk sebuah layangan, telah menancapkan benih rasa penasaran dan ketertarikan dalam hati seorang pria kaya yang dingin. Disinilah titik awal yang perlahan akan membawa dua dunia yang berbeda bertemu, tumbuh rasa penasaran, dan membuka jalan untuk kisah yang lebih besar, penuh emosi, tantangan, dan cinta. Aditya mengamati lebih dekat. Sejak pertemuan singkat dengan Larasati di halaman rumahnya, pikiran Aditya tidak pernah tenang. Setiap kali ia mencoba fokus pada pekerjaan, bayangan gadis berkerudung itu muncul, tersenyum saat menarik layangan, menunduk dengan sopan, dan menunjukkan keberanian yang jarang ia temui. Di ruang kerjanya yang mewah, Aditya menatap layar laptop. Ia memutuskan untuk memahami gadis itu lebih dekat, bukan dengan cara kasar, tapi dengan cara yang aman. Ia menyewa seorang fotografer profesional untuk mengamati aktivitas sehari-hari Larasati dari jauh, mengetahui rutinitasnya, melihat bagaimana gadis itu menghadapi dunia sederhana yang ia jalani. Hari demi hari, laporan-laporan kecil tiba di mejanya. Foto-foto Larasati sedang menata layangan, berinteraksi dengan anak-anak di lapangan, tersenyum sambil menjual layangan. Setiap gambar menangkap ketekunan, keceriaan, dan semangat yang luar biasa. Aditya menatap foto-foto itu. Perasaannya campur aduk. Dia berbeda. Gumamnya dalam hati. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada embel-embel kemewahan. Hanya ketulusan dan semangat yang murni. Ia merasa kagum, bahkan terpesona. Gadis ini, dengan segala kesederhanaannya, membuat dunia Aditya yang penuh kekayaan dan kekuasaan terasa, kosong tanpa kehangatan seperti itu. Setiap kali melihat Larasati tersenyum pada anak-anak di lapangan, Aditya merasakan sesuatu yang aneh, rasa hangat yang belum pernah ia rasakan. Ia mulai membandingkan dirinya sendiri, pria kaya, sukses, namun dingin dan terbiasa mengendalikan semuanya, versus gadis sederhana yang mampu membuat orang lain merasa bahagia hanya dengan senyum dan tindakannya. Aditya tersenyum tipis, menatap layar. Dia membuatku ingin lebih dekat. Aku ingin tahu bagaimana rasanya berada di dunia sederhana seperti itu, melihat dunia dari matanya. Dalam diam, rasa kagum itu tumbuh menjadi ketertarikan yang halus namun nyata. Setiap gerakan Larasati, sederhana tapi penuh makna, menjadi magnet yang perlahan menarik Aditya ke dalam dunianya. Tanpa ia sadari, ia mulai menunggu hari-hari berikutnya, berharap bisa melihat Larasati tersenyum lagi, berharap bisa memahami gadis pemberani yang telah mengubah cara ia memandang dunia. Disinilah benih rasa penasaran yang lebih dalam ditanam. Dari sebuah layangan yang tersangkut, keberanian Larasati tidak hanya menimbulkan kekaguman, tapi juga membuka pintu bagi perasaan baru dalam hati Aditya. Perasaan yang akan berkembang menjadi kisah yang rumit, indah, dan penuh emosi. Tawaran pekerjaan. Beberapa hari setelah kejadian layangan itu, Larasati sedang menata dagangan di lapangan seperti biasa. Tangannya cekatan. Senyumnya tetap hangat meski keringat mengalir di dahinya. Ia tidak menyangka bahwa pertemuan singkat itu akan meninggalkan kesan yang begitu kuat pada pemilik rumah mewah itu. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya dengan langkah mantap. Larasati menoleh dan terkejut melihat Aditya berdiri di depannya. Jas rapi menonjolkan wibawa dan aura kekayaannya. "Hai, Larasati," sapanya. Nada suaranya lebih lembut dari yang ia harapkan. "Aku ingin menawarkan sesuatu padamu." Larasati menatapnya. Matanya sedikit menyipit. "Tawaran apa, Pak? Aku biasanya hanya jualan layangan dan kuliah. Aku tidak terbiasa dengan hal-hal yang besar atau rumit." Jawabnya hati-hati, mencoba menahan rasa gugup. Aditya tersenyum tipis, tapi ada kilatan serius di matanya. "Aku ingin menawarkan pekerjaan paruh waktu di perusahaanku. Tidak untuk semua orang, hanya untuk kamu.
Aku ingin dekat denganmu, dan aku ingin melihat bagaimana kamu menjalani kehidupan sehari-hari dengan cara yang berbeda. Larasati menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Tawaran ini terdengar terlalu aneh. Bagaimana seorang bos kaya yang biasanya dingin bisa tiba-tiba menawarkan pekerjaan padanya? Ia mencurigai niat sebenarnya. Maaf, Pak, tapi kenapa harus aku? Bukankah biasanya perusahaan Anda memiliki banyak orang yang lebih berpengalaman? Tanya Larasati dengan nada sopan tapi tegas. Ia ingin tahu alasan sebenarnya. Aditya menghela napas, menatap mata Larasati tanpa ragu. Aku tidak ingin orang biasa. Aku ingin orang yang jujur, mandiri, dan memiliki semangat. Aku melihat itu padamu. Kau berbeda dari orang lain. Dan aku ingin melihat dunia darimu, katanya pelan, namun setiap kata penuh makna. Larasati tetap diam, menimbang kata-kata Aditya. Ia bisa merasakan ketulusan sekaligus rasa penasaran yang berbeda dalam sorot mata bos kaya itu. Namun hatinya tetap waspada. Ia tidak ingin mudah jatuh ke dalam tipu daya atau sekadar perhatian dari orang kaya. Aku harus memikirkannya dulu, Pak. Jawabnya akhirnya, menunduk sedikit. Aku tidak terbiasa berada di dunia seperti itu. Dan aku tidak ingin tersesat. Aditya mengangguk pelan. Senyumnya tetap ada meski sedikit tersipu. Baiklah, aku beri waktu. Tapi ingat, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini kesempatan untukmu, dan juga kesempatan untuk aku mengenalmu lebih dekat. Larasati mengangguk lagi, tetap menahan rasa penasaran dan hati-hati. Ia tidak menyadari bahwa tawaran itu bukan hanya soal pekerjaan. Itu adalah langkah pertama Aditya untuk mendekat, memahami, dan perlahan-lahan menembus dunia sederhana gadis berkerudung yang telah mencuri perhatiannya sejak layangan tersangkut di pagar rumahnya. Larasati menolak. Keesokan harinya, Larasati duduk di bangku kecil di tepi lapangan, menata layangannya seperti biasa. Pagi itu, angin sepau-sepau membawa aroma teh dari warung dekat, dan anak-anak berlari-lari sambil tertawa, menambah kehidupan sederhana yang ia cintai. Tiba-tiba, langkah mantap terdengar di belakangnya. Larasati menoleh, dan kembali melihat Aditya berdiri dengan jas rapi, matanya menatap lurus ke arahnya. Hatinya berdebar. Pertemuan ini terasa lebih serius daripada sebelumnya. Hai, Larasati, sapanya. Nada suaranya tenang. Aku ingin mendengar jawabanmu mengenai pekerjaan yang aku tawarkan kemarin. Larasati menelan ludah. Ia sudah memikirkannya semalaman, menimbang semua kemungkinan. Hatinya berkata satu hal, ia ingin tetap mandiri, tidak tergantung pada orang kaya, tidak peduli seberapa menarik tawaran itu. Terima kasih, Pak. Jawabnya pelan, menunduk sopan. Aku merasa terhormat, tapi aku harus menolak. Aditya mengerutkan alis, sedikit terkejut. Ia tidak menyangka gadis sederhana ini akan menolak dengan tegas. Kenapa? Tanyanya. Nada suaranya campur penasaran dan sedikit kecewa. Larasati menatap mata Aditya dengan lembut tapi tegas. Aku menghargai tawaran Anda, Pak. Tapi aku harus tetap mandiri. Aku ingin hidupku dari usahaku sendiri, tidak ingin tergantung pada orang kaya, apalagi hanya karena mereka tertarik padaku. Ada keheningan singkat di antara mereka. Hanya suara angin yang berdesir dan tawa anak-anak yang terdengar di sekitar lapangan. Aditya menatap Larasati lama, matanya berubah, sebuah campuran antara kagum dan rasa hormat yang mendalam. Kamu berbeda dari gadis-gadis lain, ucap Aditya akhirnya, suaranya lebih hangat. Aku menghormati keputusanmu. Larasati tersenyum tipis. Lega karena ia berhasil menyampaikan keteguhannya tanpa menyakiti perasaan Aditya. Terima kasih, Pak. Aku harap Anda mengerti. Aditya mengangguk. Aku mengerti. Dan justru itu membuatku semakin tertarik. Keberanianmu, keteguhanmu, semua itu membuatmu berbeda. Tapi aku tidak akan memaksa. Larasati menunduk lagi,
menyimpan layangannya, lalu berjalan meninggalkan halaman. Di belakangnya, Aditya tetap berdiri, memandang punggung gadis berkerudung itu, merasakan perasaan yang aneh tapi kuat, campuran kagum, penasaran, dan ketertarikan yang tak bisa ia abaikan. Hari itu, Larasati kembali ke rutinitasnya, tetap mandiri dan tegas. Tapi bagi Aditya, penolakan itu bukan akhir, melainkan awal dari rasa kagum yang semakin dalam, perasaan yang akan membuatnya berusaha lebih keras untuk mengenal gadis sederhana itu dari dekat. Kesalahpahaman manis. Sore itu, Larasati tengah menata layangannya di lapangan. Beberapa anak berkumpul di sekitarnya, tertawa riang sambil memegang benang layangan. Di sisi lapangan, seorang teman Larasati, seorang gadis muda yang kesulitan membawa beberapa layangan, tampak kebingungan. Tanpa ragu, Larasati segera menghampiri. "Biar aku bantu," katanya sambil mengambil beberapa layangan dari tangan temannya. Dengan cekatan, ia menata layangan-layangannya agar teman itu bisa tersenyum lega. Di kejauhan, Aditya berdiri di balik pepohonan, diam-diam mengamati. Ia menyaksikan setiap gerakan Larasati, bagaimana ia tersenyum, bagaimana ia sabar menghadapi anak-anak, dan bagaimana ia membantu temannya tanpa meminta perhatian atau pujian. Mata Aditya bersinar kagum. Gadis ini tidak hanya berani dan mandiri, tetapi juga tulus dan peduli. Namun, Larasati tiba-tiba menoleh ke arah Aditya, yang secara tidak sengaja terlihat menatapnya dari jauh. Ia terkejut dan segera menunduk, menyesal. "Ah, dia pasti menganggapku aneh, atau pikir aku mencolok," gumamnya dalam hati, pipinya memerah. Aditya, di sisi lain, menggaruk kepalanya sedikit canggung. Ia sadar bahwa Larasati salah paham tentang pandangannya. "Tidak, aku hanya kagum. Itu saja," pikirnya, menahan senyum yang sulit dikontrol. Larasati tetap menatap tanah, merasa malu. Ia melanjutkan aktivitasnya, menyusun layangan dan tersenyum pada anak-anak, berusaha terlihat tenang. Namun hatinya sedikit campur aduk, antara bingung, penasaran, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan tentang pria yang baru dikenalnya itu. Aditya, di kejauhan, tidak bisa berhenti memperhatikan Larasati. Setiap gerakan kecilnya membuatnya semakin penasaran. Ia mulai menyadari bahwa gadis sederhana ini memiliki dunia sendiri, penuh semangat, ketulusan, dan keceriaan. Dunia yang begitu berbeda dari kehidupannya yang penuh rutinitas dan kekuasaan. Dalam keheningan itu, muncul kesadaran di hati Aditya. Larasati bukan hanya gadis berani yang nekat memanjat pagar rumahnya. Ia adalah gadis yang bisa membuatnya merasa hangat, penasaran, dan bahkan sedikit tersentuh. Sementara Larasati, tanpa mengetahui rahasia kecil di balik tatapan Aditya, tetap melanjutkan hari-harinya. Ia tetap mandiri, tetap ceria, tapi rasa penasaran tentang bos kaya yang dingin itu mulai perlahan masuk ke dalam pikirannya. Sebuah kesalahpahaman manis yang justru menumbuhkan ketegangan unik antara mereka. Pertemuan di kafe. Hari itu, Larasati memutuskan mampir ke kafe kecil dekat kampus untuk membeli minuman sebelum kembali ke kos. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan. Suasana hangat dan santai membuatnya sedikit rileks setelah seharian menjual layangan. Ia baru saja memesan minumannya ketika matanya menangkap sosok yang tak asing. Aditya, duduk di pojok dengan laptopnya terbuka. Hatinya berdebar cepat, sekaligus heran. Apa yang ia lakukan di sini? Ia tak menyangka akan bertemu bos kaya itu di tempat seperti ini. "Larasati," sapa Aditya sambil tersenyum tipis. Nada suaranya hangat, tidak seperti saat mereka bertemu di halaman rumah. "Kebetulan sekali, ya?" Larasati menelan ludah, mencoba tetap tenang. Iya, Pak. Aku hanya mampir sebentar," jawabnya sambil duduk di kursi di seberangnya, masih menjaga jarak sopan. Aditya menutup laptopnya dan mencondongkan tubuh sedikit. "Aku pikir kita bisa ngobrol sebentar. Tidak soal pekerjaan, hanya ingin mengenalmu lebih baik.
katanya. Matanya menatap langsung ke mata Larasati. Ada ketulusan yang sulit disembunyikan. Larasati mengangguk pelan. Hatinya campur aduk. Ia merasa penasaran, tapi tetap waspada. Baik, Pak. Tapi aku harap tidak mengganggumu, katanya sambil tersenyum kecil. Percakapan pun dimulai. Aditya bertanya tentang kuliah Larasati, bagaimana ia bisa mandiri, dan bagaimana ia menata hidup sederhana di tengah kota yang sibuk. Larasati menjawab dengan jujur, menceritakan rutinitasnya sebagai penjual layangan sambil kuliah, tentang teman-temannya, dan impiannya untuk membantu keluarga. Aditya mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum kagum. Ia tidak pernah menyangka, gadis sederhana ini memiliki keberanian, ketekunan, dan keceriaan yang begitu tulus. Setiap kata Larasati seakan membuka dunia baru baginya, dunia yang hangat, riang, dan penuh semangat. Di sisi lain, Larasati menyadari bahwa Aditya bukan sekadar bos kaya yang dingin. Di sini, ia melihat sisi lain, pria yang sabar, perhatian, dan sedikit hangat. Hatinya mulai merasa nyaman, meski ia tetap menjaga jarak. Beberapa menit berlalu tanpa terasa. Mereka tertawa ringan saat Aditya menanyakan pengalaman lucu Larasati saat berjualan, dan Larasati tersipu saat Aditya memuji ketekunannya. Suasana kafe yang sederhana membuat percakapan itu terasa lebih intim dan hangat, berbeda dari formalitas pertemuan sebelumnya. Saat mereka berpisah, Aditya tersenyum lembut. Terima kasih, Larasati. Aku senang bisa ngobrol denganmu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Larasati membalas dengan senyum tipis. Jantungnya berdebar. Terima kasih juga, Pak. Aku senang ngobrol juga. Mereka meninggalkan kafe dengan perasaan yang berbeda. Aditya semakin tertarik, kagum, dan penasaran. Larasati mulai menyadari bahwa dunia bos kaya itu tidak seseram yang dibayangkannya, dan ada rasa hangat yang tak ia sangka muncul dalam hatinya. Pertemuan di kafe itu menjadi jembatan baru dalam hubungan mereka. Lebih dekat, lebih personal, dan lebih memikat hati masing-masing. Rasa tertarik tumbuh. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe, Larasati duduk di kosnya, menatap layangan-layangannya yang tersusun rapi. Namun pikirannya sama sekali tidak fokus pada layangan. Bayangan Aditya, senyumnya, dan percakapan hangat mereka di kafe terus menghantui pikirannya. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Kenapa aku merasa aneh saat mengingat Pak Aditya? Gumamnya dalam hati. Hatinya mulai terasa berdebar ketika mengingat sorot mata pria itu yang penuh perhatian, dan cara Aditya mendengarkannya dengan serius. Namun, di balik rasa tertarik itu, Larasati menegaskan pada dirinya sendiri untuk tetap menjaga jarak. Ia sadar perbedaan dunia mereka terlalu besar. Dia gadis sederhana, hidup dari layangan dan kuliah, sementara Aditya bos kaya dengan rumah mewah, pekerjaan sibuk, dan gaya hidup yang berbeda jauh. Kalau aku terlalu dekat, aku takut tergantung padanya. Atau terluka karena perbedaan itu, pikirnya. Ia menunduk. Jari-jarinya bermain-main dengan benang layangan. Tanda kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Di sisi lain kota, Aditya juga merasakan hal yang sama. Ketertarikan yang perlahan tumbuh semakin nyata. Setiap kali ia melihat Larasati, entah dari jauh atau saat mereka berbincang, hatinya berdebar. Ia kagum pada keteguhan, keceriaan, dan keberanian gadis itu, sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam dunia bisnisnya yang penuh strategi dan kekuasaan. Aditya sadar bahwa perasaan ini lebih dari sekadar kagum atau penasaran. Ia merasa ingin lebih dekat, ingin tahu dunia Larasati, ingin melindunginya, tapi ia juga menghormati keteguhan gadis itu. Sementara Larasati, meski menjaga jarak, tidak bisa menahan rasa hangat yang muncul di hatinya ketika mengingat senyum dan perhatian Aditya. Ia mulai menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar rasa kagum atau rasa penasaran. Ada ketertarikan yang tumbuh, perlahan tapi pasti, meski ia tetap menahan diri demi menjaga harga diri dan mandirinya. Hari-hari berikutnya,
Setiap interaksi singkat mereka, tawaran pekerjaan, tatapan di lapangan, percakapan di kafe, menjadi titik-titik kecil yang menumbuhkan rasa tertarik itu. Rasa tertarik yang manis, penuh dilema, dan membuat hati keduanya bergetar, tanpa mereka harus mengatakannya secara terang-terangan. Dan disinilah benih cinta mulai tumbuh, meski tersembunyi di balik keteguhan Larasati dan dunia mewah Aditya yang dingin. Sebuah ketertarikan yang perlahan akan membuka jalan untuk kisah yang lebih dalam, dramatis, dan penuh emosi. Pertolongan tanpa syarat. Hari itu, Aditya sedang berjalan di jalanan kota setelah menyelesaikan beberapa urusan bisnis. Pakaian rapi dan tas kerja di pundaknya membuatnya terlihat profesional seperti biasa. Namun matanya tetap memperhatikan setiap detail di sekitar. Tanpa disangka, tasnya tersangkut di pegangan pintu kendaraan yang baru saja parkir, membuat beberapa dokumen penting hampir jatuh ke tanah. Larasati, yang kebetulan lewat untuk mengantar beberapa layangan pesanan anak-anak ke rumah pelanggan, melihat kejadian itu. Tanpa ragu, ia segera menghampiri. "Pak Aditya, hati-hati!" serunya sambil cepat menangkap tas dan dokumen yang nyaris berhamburan. Aditya menoleh, terkejut. "Larasati? Kau ada di sini?" Larasati tersenyum, sambil memastikan semua dokumen tetap rapi di tangan Aditya. "Ya, kebetulan lewat. Aku lihat tas Bapak hampir jatuh. Jadi aku bantu." Aditya merasakan sesuatu yang hangat di hatinya. Tidak hanya karena pertolongan Larasati, tapi juga karena caranya bertindak cepat, tanpa pamrih, dan dengan ketenangan yang menenangkan situasi. "Terima kasih. Kau selalu sigap, ya," ucap Aditya. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Larasati menggeleng kecil. Wajahnya ceria namun tetap sopan. "Tidak apa-apa, Pak. Aku senang bisa membantu." Ada keheningan singkat. Aditya menatap Larasati dengan pandangan baru. Lebih dalam, lebih hangat. Ia mulai menyadari bahwa gadis ini bukan sekadar pemberani atau mandiri. Ia tulus, peduli, dan memiliki hati yang murni. Setiap gerakannya, setiap senyumnya, membuat dunia Aditya yang biasanya kaku dan dingin terasa berbeda, lebih hidup dan lebih hangat. "Larasati, kau selalu ada untuk orang lain, ya?" tanya Aditya, suaranya lirih, tapi penuh kekaguman. Larasati tersipu ringan, menunduk sebentar. "Aku hanya melakukan hal yang bisa aku lakukan, Pak, membantu orang yang membutuhkan. Itu saja," jawabnya jujur, menahan rasa gugup yang muncul saat menatap mata Aditya. Aditya tersenyum tipis, merasa terpesona. Pertolongan sederhana Larasati hari ini meninggalkan jejak kuat di hatinya. Ia semakin yakin bahwa gadis ini berbeda, dan semakin sulit untuk tidak memikirkan Larasati. Sementara Larasati, setelah memastikan Aditya baik-baik saja, kembali ke jalannya. Namun di dalam hati, ia merasakan sesuatu yang aneh, perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan saat mata mereka bertemu, perasaan yang mulai menguat meski ia mencoba tetap menjaga jarak. Hari itu, pertolongan tanpa syarat Larasati tidak hanya menyelamatkan dokumen dan tas Aditya, tapi juga menumbuhkan benih ketertarikan yang semakin nyata di hati pria kaya yang dingin itu. Dan tanpa sadar, dunia mereka semakin dekat. Meski perbedaan tetap menganga, kemistri mereka mulai tak terbendung. Aditya mulai dekat. Beberapa hari setelah kejadian pertolongan di jalanan, Aditya duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop. Di hadapannya ada rencana peluncuran produk baru perusahaan. Acara sederhana tapi penting untuk citra bisnisnya. Namun pikirannya tidak sepenuhnya pada strategi dan laporan. Larasati terus muncul di benaknya. Senyum dan ketulusan gadis itu membuat hatinya hangat dan penasaran. Akhirnya, Aditya membuat keputusan. Ia menulis pesan singkat melalui stafnya untuk menyampaikan undangan pada Larasati, peluncuran produk perusahaan, kegiatan ringan, sekadar untuk memberi pengalaman baru dan kesempatan bagi mereka untuk berbincang lebih dekat. Larasati menerima undangan itu dengan rasa heran campur penasaran. Ia menatap pesan di ponselnya,
menimbang. Ini, apakah maksudnya hanya bersikap sopan? Atau, ada sesuatu yang lain? Gumamnya. Hatinya sedikit waspada, tapi rasa penasaran lebih besar dari ketakutannya. Hari H pun tiba. Larasati mengenakan pakaian sederhana namun rapi, menyatu dengan lingkungan acara yang semi-formal. Ia masuk ke ruangan dengan langkah mantap, tapi tetap menjaga sikap sopan. Aditya menyambutnya di pintu masuk, tersenyum hangat. Larasati, terima kasih sudah datang. Aku senang kau bisa ikut, katanya. Nada suaranya lebih lembut dari biasanya. Ada kilatan kagum di matanya saat melihat gadis sederhana ini berdiri di tengah suasana mewah. Larasati membalas dengan senyum tipis. Terima kasih atas undangannya, Pak. Aku senang bisa melihat sisi lain dunia Bapak. Ia mencoba terdengar tenang, meski hatinya sedikit berdebar. Sepanjang acara, Aditya tetap memperhatikannya dari dekat, memastikan Larasati nyaman dan terlibat tanpa merasa terintimidasi. Ia sesekali menyela pembicaraan ringan, menanyakan pendapat Larasati tentang produk atau kegiatan, membuat gadis itu tersenyum dan merasa dihargai. Larasati mulai menyadari bahwa perhatian Aditya bukan sekadar formalitas. Ada kesungguhan di balik setiap pertanyaan, setiap senyum, dan cara ia membuat Larasati merasa nyaman di tengah dunia mewah yang sama sekali berbeda dari dunianya sendiri. Di sisi lain, Aditya semakin terpikat. Setiap tawa kecil Larasati, setiap komentar polos namun cerdas, membuatnya merasa lebih hidup dari sebelumnya. Gadis sederhana ini, dengan keceriaan dan ketulusannya, perlahan menembus dunia dingin yang selama ini ia bangun untuk melindungi dirinya sendiri. Acara berakhir dengan tepuk tangan ringan, namun bagi Aditya dan Larasati, momen ini lebih dari sekadar peluncuran produk. Ini adalah langkah awal Aditya mendekat dengan cara yang halus, penuh perhatian, dan membuat Larasati perlahan mulai membuka hatinya, meski ia tetap berhati-hati karena perbedaan dunia mereka masih menganga. Hari itu menjadi titik balik. Dari sekadar rasa kagum, Aditya mulai mendekat dengan sengaja, sementara Larasati mulai merasakan ketertarikan yang manis tapi penuh dilema. Benih cinta perlahan tumbuh di antara dua dunia yang berbeda. Larasati merasa aman. Beberapa hari setelah peluncuran produk, Larasati menerima pesan singkat dari Aditya. Ia mengundangnya untuk bertemu di rooftop gedung perusahaan, tempat yang tenang, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Awalnya, Larasati ragu, namun hatinya penasaran, dan ia merasa nyaman dengan cara Aditya bersikap selama acara sebelumnya. Kalau suasananya tenang, mungkin aku bisa bertemu sebentar, gumamnya dalam hati. Sesampainya di rooftop, ia terkejut menemukan suasana yang hangat dan santai. Pemandangan kota yang luas, angin sepau-sepau, dan kursi kayu yang tertata rapi membuat tempat itu berbeda dari formalitas yang biasa ia bayangkan di dunia Aditya. Aditya sudah menunggu, tersenyum hangat saat melihatnya datang. Larasati, senang kau bisa datang, ucapnya lembut. Tidak ada jarak formal, tidak ada nada dingin, hanya kesungguhan yang membuat gadis berkerudung itu merasa aman. Larasati tersenyum tipis, duduk di samping Aditya. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Di sini, ia bisa menjadi dirinya sendiri, tertawa tanpa canggung, berbicara jujur, bahkan mengekspresikan pendapatnya tanpa takut dihina atau dianggap remeh. Mau minum teh atau kopi? Tanya Aditya sambil menyiapkan minuman sederhana. Larasati memilih teh hangat. Ia merasa tenang, nyaman, dan sedikit terkejut dengan perhatian yang tidak berlebihan tapi tulus. Percakapan mereka mengalir alami. Larasati menceritakan hal-hal sederhana, kuliah, teman-temannya, dan ide-ide kecil yang ia punya. Aditya mendengarkan dengan sabar, sesekali menimpali dengan pertanyaan ringan atau komentar hangat. Larasati, aku senang kau bisa bersikap santai di sini. Tidak seperti biasanya, kau bisa menjadi dirimu sendiri, ucap Aditya. Matanya menatapnya dengan penuh perhatian. Larasati tersenyum malu tapi lega. Iya, Pak, aku merasa nyaman. Tidak takut dihakimi,
Dan aku bisa bicara apa adanya. Jawabnya jujur. Aditya tersenyum tipis, merasakan perasaan hangat yang perlahan tumbuh. Ia menyadari bahwa gadis sederhana ini bukan hanya menarik karena keberanian dan ketulusan, tapi juga karena kejujuran dan kemampuannya membuat orang di sekitarnya merasa damai. Momen di rooftop itu menjadi titik penting. Larasati mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, mempercayai Aditya tanpa harus kehilangan keteguhannya. Sementara Aditya semakin terpikat, menyadari bahwa gadis berkerudung ini bukan sekadar objek kekagumannya, tapi seseorang yang bisa membuatnya merasa hidup dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu, di atas rooftop dengan angin sepel-sepel dan cahaya senja, Larasati merasa aman, dan rasa nyaman itu menumbuhkan benih ketertarikan yang lebih dalam, membangun fondasi untuk kisah mereka yang semakin dekat dan hangat. Rahasia masa lalu. Suasana rooftop sore itu hangat. Matahari perlahan merunduk di balik gedung-gedung tinggi kota. Larasati duduk di kursi kayu, menatap kota di bawah, sementara Aditya duduk di sampingnya, diam namun penuh perhatian. Aku ingin cerita sesuatu, Pak, tentang masa kecilku, kata Larasati akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Ada keberanian dan ketulusan di mata gadis berkerudung itu, seolah mempercayai Aditya dengan rahasia yang selama ini ia simpan. Aditya menoleh. Matanya menatapnya penuh perhatian. Tentu, Larasati. Kau bisa cerita apa saja padaku, ucapnya lembut. Nada hangatnya membuat Larasati merasa lebih aman. Larasati menarik napas dalam, menata kata-katanya. Aku dibesarkan di keluarga sederhana. Ayah sudah meninggal saat aku masih kecil, dan ibu bekerja keras untuk membiayai keluarga. Aku belajar mandiri sejak dini, menjual layangan, membantu orang di sekitarku, dan mencoba tetap ceria meski hidup tidak selalu mudah. Aditya mendengarkan dengan seksama. Wajahnya berubah dari penasaran menjadi haru. Ia bisa merasakan beban yang ditanggung Larasati sejak kecil, dan kekuatan yang ia miliki untuk tetap tegar. Aku selalu ingin membantu keluarga, dan aku ingin hidup mandiri, Pak, bukan bergantung pada orang kaya atau kemewahan, lanjut Larasati, matanya menatap jauh ke depan, menahan rasa emosinya agar tidak terlihat terlalu lemah. Aditya menelan ludah, dada terasa sesak. Ia terharu bukan hanya oleh cerita masa kecil Larasati, tapi juga oleh keteguhan, keberanian, dan ketulusannya. Hatinya terasa hangat, dan rasa pedulinya terhadap gadis ini semakin dalam. Larasati, kau, luar biasa, ucap Aditya akhirnya, suaranya berat namun lembut. Aku kagum pada keberanianmu, ketekunanmu, dan hatimu yang tulus. Kau berbeda dari semua orang yang pernah aku kenal. Larasati tersenyum tipis, merasa lega karena kejujurannya diterima tanpa dihakimi. Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin jujur. Aku tidak ingin terlihat sempurna atau mengharapkan sesuatu. Aku hanya ingin hidupku sederhana, tapi berarti. Aditya menatapnya lama, hatinya bergetar. Ia ingin melindungi Larasati, ingin berada di dekatnya, namun juga ingin menghormati keteguhan gadis itu. Ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kagum, perasaan peduli yang dalam, yang perlahan mulai berubah menjadi ketertarikan yang tulus. Momen itu di rooftop bukan sekadar cerita masa lalu. Itu adalah titik di mana Larasati membuka hatinya sedikit demi sedikit, dan Aditya menyadari bahwa gadis sederhana ini bukan hanya menarik, tapi juga mampu menyentuh hatinya dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hari itu, rahasia masa lalu Larasati membuat Aditya semakin peduli, dan benih cinta yang sebelumnya samar kini mulai tumbuh lebih kuat, perlahan menembus dunia dingin bos kaya itu. Aditya mengungkapkan perasaan. Beberapa hari setelah rooftop itu, Aditya mulai menunjukkan perasaan yang selama ini ia simpan dengan cara yang halus tapi nyata. Ia tahu Larasati tetap menjaga jarak karena perbedaan dunia mereka, jadi ia memilih pendekatan yang lembut, tanpa memaksa, tapi penuh perhatian. Di pagi hari, Larasati menerima secangkir teh hangat yang ditempatkan di depan kosnya. Tidak ada catatan panjang,
Hanya secangkir teh favoritnya dengan sedikit gula sesuai selera. Hatinya berdebar. Ia menatap sejenak, tersenyum tipis, dan merasa hangat, bukan karena teh, tapi karena perhatian kecil itu. Saat berjualan layangan, Aditya kadang muncul secara tiba-tiba, sekadar menyapa. "Selamat pagi, Larasati." Sapanya dengan nada hangat yang membuat Larasati tersipu. Ia jarang tersipu di depan orang lain, tapi Aditya mampu membuatnya merasa gugup dan senang sekaligus. Tidak hanya itu, Aditya sesekali memberikan hadiah sederhana, buku catatan untuk Larasati menulis ide-ide layangan, atau payung kecil saat hujan tiba-tiba turun. Setiap hadiah kecil itu disampaikan dengan senyum lembut dan sapaan hangat. "Untukmu, Larasati. Semoga bermanfaat," katanya tanpa nada berlebihan, tapi terasa tulus. Larasati mulai menyadari pola itu. Perhatian yang konsisten, hadiah-hadiah sederhana, dan sapaan hangat bukan sekadar sopan santun. Itu cara Aditya mengungkapkan perasaannya tanpa kata-kata yang langsung membuatnya canggung. Suatu sore, ketika Larasati sedang duduk menata layangan, Aditya datang dengan membawa seikat bunga kecil. "Ini untukmu. Hanya ingin kau tersenyum hari ini," katanya sambil menyerahkan bunga itu dengan tangan sedikit gemetar. Larasati menerima bunga itu. Pipinya memerah. "Terima kasih, Pak. Ini sangat manis," ucapnya pelan. Hatinya terasa hangat. Ia menyadari bahwa perhatian Aditya bukan sekadar basa-basi. Ada ketulusan di balik setiap tindakan, sebuah perasaan yang kini sulit ia abaikan. Aditya menatapnya lama. Hatinya bergetar. "Larasati, aku ingin kau tahu, aku benar-benar peduli padamu. Setiap hal kecil yang kulakukan, semata-mata untuk membuatmu merasa nyaman dan bahagia," katanya dengan suara lembut, menahan rasa gugupnya sendiri. Hari itu, Larasati merasa tersentuh. Ia mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, menyadari bahwa bos kaya yang dingin itu memiliki sisi hangat dan tulus, yang kini berhasil menembus pertahanan dan keteguhannya. Perhatian kecil, hadiah sederhana, dan sapaan hangat Aditya bukan hanya membuat Larasati tersenyum. Itu menumbuhkan rasa nyaman, rasa aman, dan benih ketertarikan yang semakin kuat. Kemistri mereka berkembang secara alami, perlahan tapi pasti, menuju perasaan yang lebih dalam dan nyata. Rasa takut Larasati. Senja itu, Larasati duduk di bangku taman dekat kosnya, menatap langit yang mulai berubah warna. Hati dan pikirannya kacau. Semakin lama ia dekat dengan Aditya, semakin sulit untuk menolak pesona pria itu. Senyum hangatnya, perhatian kecilnya, dan cara ia membuat Larasati merasa aman. Namun di balik perasaan itu, ada ketakutan yang tak bisa ia abaikan. Ia sadar dunia mereka berbeda terlalu jauh. Satu sisi hidupnya sederhana, penuh perjuangan dan mandiri, sementara Aditya berada di dunia kekayaan, kemewahan, dan hiruk-pikuk bisnis yang tidak pernah ia kenal. "Aku tidak boleh jatuh cinta padanya," gumamnya dalam hati, menahan debar yang terus membesar di dadanya. "Kalau aku terlalu dekat, aku bisa terluka, atau tergantung padanya. Dan aku tidak mau itu terjadi." Tapi kenyataan berbeda. Setiap kali ia mengingat tatapan Aditya, sapaan hangat, atau hadiah-hadiah kecil yang ia terima, hatinya terasa hangat dan nyaman. Ia tersenyum sendiri, meski menahan sedikit rasa gugup. Larasati menggenggam benang layangan di tangannya, mencoba menenangkan diri. Kenapa hatiku selalu berdebar saat dia dekat? Kenapa aku merasa nyaman padanya? Pikirnya. Ia menyadari bahwa rasa takutnya bukan sekadar soal perbedaan dunia, tapi juga tentang betapa mudahnya hatinya terpikat pada pria itu. Di sisi lain kota, Aditya sedang duduk di kantornya, menatap layar laptop tapi pikirannya sama sekali tidak fokus. Ia memikirkan Larasati, cara ia tersenyum, berbicara, dan menghadapi dunia dengan keberanian dan ketulusan. Setiap hal kecil tentangnya membuat Aditya semakin terpikat. Bahkan tanpa ia sadari, hatinya mulai menuntun langkahnya untuk semakin dekat dengan gadis itu. Larasati menunduk, menatap benang layangannya.
Ia tahu perasaannya berpotensi menimbulkan masalah, tapi hatinya terasa sulit menolak. Ada daya tarik yang kuat, hangat, dan menenangkan. Sesuatu yang jarang ia rasakan dalam hidupnya yang sederhana namun keras. Malam itu, Larasati pulang ke kos dengan hati yang campur aduk. Rasa takut dan rasa penasaran bercampur aduk. Ia takut jatuh cinta karena perbedaan dunia mereka, tapi hatinya perlahan mulai menyadari satu hal. Tidak ada yang bisa menghentikan pesona Aditya, dan ia mulai menyadari bahwa mungkin jatuh cinta adalah hal yang tak bisa dihindari. Disinilah dilema Larasati dimulai, antara menjaga jarak demi harga diri dan kemandirian, atau membuka hatinya untuk perasaan yang perlahan namun pasti tumbuh kuat. Momen romantis. Senja menyelimuti taman kota dengan cahaya lembut yang keemasan. Burung-burung pulang ke sarang, dan aroma bunga di taman menyebar samar, menambah ketenangan suasana. Larasati duduk di bangku kayu, menatap langit sambil memegang layangan kecilnya. Hatinya masih gelisah, antara rasa takut dan ketertarikan pada Aditya. Aditya datang perlahan, tersenyum hangat saat melihat Larasati. "Hai, Larasati," sapaannya lembut, membuat jantung gadis itu berdebar sedikit lebih cepat. "Hai, Pak," jawab Larasati, menunduk sebentar sebelum menatapnya kembali. Ada rasa nyaman yang aneh setiap ia dekat dengan pria itu, sekaligus rasa malu yang sulit disembunyikan. Aditya duduk di sampingnya, tanpa memaksa percakapan, hanya membiarkan keheningan yang manis mengalir. Sesekali, ia menunjuk sekeliling taman. "Lihat, senja hari ini indah, ya? Aku pikir tempat seperti ini cocok untuk bersantai dan melepas penat." Larasati mengangguk, tersenyum tipis. "Iya, benar, Pak. Suasananya hangat dan tenang." Hatinya mulai terasa ringan. Ia bisa bersikap apa adanya, duduk di dekat Aditya tanpa takut dihakimi atau diremehkan. Mereka mulai berbincang ringan tentang hal-hal sederhana, warna langit saat senja, anak-anak yang bermain di taman, dan cerita kecil dari kehidupan sehari-hari. Tawa mereka bercampur dengan suara burung dan angin sepoi, menciptakan momen yang terasa begitu pribadi dan intim. Di sela percakapan, Aditya menyerahkan seikat bunga liar yang ia petik dari tepi taman. "Ini untukmu, Larasati, agar senja hari ini terasa lebih indah," katanya sambil tersenyum lembut. Larasati menerima bunga itu, pipinya memerah. "Terima kasih, Pak, ini indah," ucapnya, suara bergetar halus. Ia menyadari betapa perhatian kecil Aditya membuat hatinya terasa hangat dan nyaman. Keheningan manis pun muncul. Mereka duduk berdampingan, mata saling bertemu, dan tanpa kata-kata panjang, kedekatan mereka terasa nyata. Chemistry yang selama ini tumbuh, dari perhatian, hadiah sederhana, dan sapaan hangat, kini hadir dalam momen yang penuh emosi, hampir seperti dunia mereka berhenti sejenak. Saat senja perlahan berubah menjadi malam, Larasati merasa hatinya semakin dekat dengan Aditya. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia ingin tetap menjaga diri, tapi ia juga menyadari bahwa momen seperti ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Di taman kota itu, di bawah langit senja yang hangat, hati mereka saling mendekat. Sebuah momen romantis yang sederhana namun penuh makna, menjadi titik di mana benih cinta mereka mulai tumbuh lebih nyata, lebih kuat, dan lebih sulit diabaikan. Konflik bisnis. Di ruang kantor yang luas dan mewah, Aditya menatap layar laptop dengan alis berkerut. Laporan keuangan terbaru menunjukkan beberapa proyek perusahaan menghadapi tekanan besar. Bos-bos lain mulai mengajukan pertanyaan sulit, investor menuntut kejelasan, dan tekanan untuk menjaga reputasi perusahaan terasa begitu berat. Hatinya terasa lelah, dadanya sesak. Dunia kekayaannya yang biasanya penuh kontrol dan kekuatan kini terasa rapuh. Ia tidak terbiasa kehilangan pijakan dalam urusan bisnis. Di saat yang tepat, Larasati datang tanpa diundang. Ia membawa teh hangat dan kue kecil, hal sederhana yang tampaknya biasa bagi siapapun, tapi bagi Aditya,
Itu adalah sinyal perhatian yang menenangkan. Pak Aditya, sepertinya hari ini melelahkan ya? Tanya Larasati lembut. Suaranya menembus ketegangan di ruangan itu. Aditya menoleh, terkejut namun tersenyum tipis. Larasati, kau datang di saat yang tepat, ucapnya. Suaranya terdengar lebih hangat dari biasanya. Ia merasa ada ketenangan yang hadir saat gadis sederhana itu ada di dekatnya. Larasati menaruh teh dan kue di meja, lalu duduk di kursi sampingnya. Pak, mungkin tekanan ini berat. Tapi saya yakin Bapak bisa menghadapinya. Bapak selalu berpikir logis, dan saya percaya Bapak punya cara untuk menyelesaikannya, kata Larasati dengan tulus. Aditya menatapnya lama, hatinya terharu. Ia kagum, bukan hanya karena Larasati berani memberi dukungan, tapi karena ketulusan gadis itu. Tidak ada pamrih, tidak ada kepura-puraan, hanya rasa percaya yang tulus terhadap kemampuannya. Terima kasih, Larasati. Kehadiranmu benar-benar menenangkan, ucap Aditya pelan. Matanya menatap gadis berkerudung itu dengan penuh perhatian. Aku tidak menyangka dukungan kecil bisa begitu berarti. Larasati tersenyum tipis. Pipinya memerah. Aku hanya ingin Bapak tahu, tidak ada yang harus dihadapi sendirian. Terkadang, keberanian dan ketenangan muncul saat ada orang yang percaya pada kita, katanya lembut. Aditya merasakan hatinya hangat, dan perlahan stres yang menekan seolah mencair. Ia mulai menyadari bahwa selain kekuatan bisnis dan strategi, ada hal lain yang kini penting baginya, kehadiran Larasati, seseorang yang mampu menenangkan hatinya dan memberinya kekuatan moral tanpa harus berkata banyak. Momen itu membuat chemistry mereka semakin kuat. Larasati tidak hanya menjadi gadis berani yang mencuri hatinya, tapi juga seseorang yang bisa membuat dunia Aditya yang penuh tekanan terasa lebih ringan, lebih manusiawi, dan lebih hangat. Hari itu, di tengah konflik bisnis yang menekan, perhatian dan dukungan Larasati membuat Aditya semakin kagum. Ia sadar bahwa gadis sederhana ini bukan sekadar objek kagumannya, tapi seseorang yang bisa menjadi bagian penting dari dunianya, tidak hanya sebagai gadis berkerudung yang ceria, tapi sebagai penopang hatinya dalam tekanan dan kesendirian. Aditya cemburu. Sore itu, Larasati sedang berjalan di taman kota, membawa beberapa layangan yang baru selesai ia perbaiki. Di bangku dekat kolam, seorang teman laki-lakinya duduk menunggu, teman sebaya yang biasa membantu Larasati mengangkat dagangan layangan saat ia sibuk. Terima kasih sudah bantu, Ardi, kata Larasati sambil tersenyum hangat. Kalau tidak ada kamu, mungkin layanganku akan berantakan lagi. Ardi tersenyum, menepuk bahu Larasati ringan. Sama-sama, Laras. Aku senang bisa bantu. Kamu selalu ceria, jadi seru kalau kerja sama kamu. Namun, di kejauhan, Aditya, yang sedang lewat untuk memeriksa lokasi pengiriman produk perusahaan, melihat adegan itu. Matanya menegang sedikit. Hatinya berdebar tak menentu. Kenapa? Kenapa aku merasa cemburu? Gumam Aditya dalam hati, menahan rasa yang sulit diakui. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tidak boleh. Aku tidak boleh merasa seperti ini. Dia bebas berteman. Tapi semakin lama ia menatap Larasati, semakin sulit untuk menahan perasaan itu. Cara Larasati tertawa, cara ia menatap dan berbicara dengan Ardi, semuanya membuat Aditya merasa tersaingi, bahkan meski itu seharusnya hal kecil dan wajar. Larasati sendiri tidak menyadari tatapan Aditya dari jauh. Ia berbicara santai, menertawakan lelucon ringan Ardi, dan merasa nyaman karena merasa teman-temannya selalu ada untuk membantunya. Hatinya ringan, tanpa menaruh curiga pada pria yang baru beberapa kali dekat dengannya. Aditya menunduk sebentar, menahan rasa cemburu yang hangat tapi membingungkan. Ia tahu perasaan itu bukan hanya soal cemburu, tapi rasa takut kehilangan seseorang yang mulai menempati hatinya. Aku tidak boleh menunjukkan ini, tidak boleh membuatnya merasa tersakiti, pikirnya, menahan diri dari mendekat terlalu cepat. Namun, meski malu mengakuinya,
Aditya sadar satu hal, hatinya semakin terikat pada Larasati. Setiap tawa kecilnya, setiap senyum hangatnya, membuat dunia Aditya yang biasanya dingin dan penuh logika terasa hidup. Hari itu, rasa cemburu muncul untuk pertama kalinya. Hal kecil tapi nyata, menunjukkan betapa kuatnya perasaan Aditya terhadap Larasati. Dan meski ia menahan diri untuk tidak menunjukkannya, chemistry antara mereka semakin terasa, dengan ketegangan emosional yang manis dan memikat. Larasati mengerti. Beberapa hari setelah momen cemburu Aditya, Larasati duduk di kosnya sambil menata layangan-layangannya. Namun pikirannya tidak fokus pada aktivitas itu. Ia terus memikirkan tatapan Aditya belakangan ini. Hangat, penuh perhatian, bahkan kadang canggung saat mereka bertemu. Apakah ini perasaan? Gumam Larasati dalam hati, pipinya memerah. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam cara Aditya bersikap. Sapaan hangatnya, hadiah kecilnya, bahkan cara ia memperhatikan Larasati saat gadis itu bicara tentang hal-hal sederhana. Larasati menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya. Ia tahu, perasaan ini bukan sekadar kagum atau rasa nyaman biasa. Aditya jelas menunjukkan ketertarikan yang tulus, yang sulit untuk diabaikan. Namun, di balik kesadaran itu, Larasati tetap berhati-hati. Aku tidak boleh terbawa perasaan begitu saja. Dunia kita berbeda. Aku harus tetap mandiri dan tidak tergantung pada perasaannya, pikirnya. Ia menepiskan rasa gugup dan mulai menata layangannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Tanda hati yang bercampur aduk. Hari demi hari, ia mulai memperhatikan pola-pola kecil. Cara Aditya selalu menanyakan kabarnya, sapaan hangat di pagi hari, perhatian kecil yang selalu ia sisipkan tanpa harus memaksa. Semua itu membuat Larasati tersenyum tipis, sekaligus merasa hati-hatinya terjaga. Aku mulai mengerti. Aditya benar-benar peduli padaku. Tapi aku harus hati-hati, menjaga diri, menjaga hatiku sendiri. Bisiknya pelan, menatap langit senja di luar jendela kos. Meski masih berhati-hati, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh di hatinya. Larasati mulai menikmati kedekatan itu, tanpa kehilangan kewaspadaan, tanpa melepas keteguhannya, dan menyadari satu hal, ia mungkin juga mulai memiliki perasaan yang sama, meski ia belum ingin mengakuinya. Hari itu menjadi momen penting. Larasati mengerti bahwa Aditya memiliki perasaan tulus, dan ia mulai merasakan benih ketertarikan yang sama, namun tetap menempatkan jarak demi menjaga harga diri dan kemandiriannya. Sebuah keseimbangan yang sulit, tapi manis, mulai terbentuk di antara mereka. Momen kejujuran. Malam itu, Larasati dan Aditya duduk di rooftop gedung perusahaan, ditemani cahaya lampu kota yang berkelip dan angin sepoi yang menyejukkan. Suasana tenang dan privat membuat keduanya merasa nyaman. Tidak ada hiruk-pikuk dunia luar. Hanya mereka berdua dan percakapan yang mengalir alami. Aku kadang merasa takut, Larasati memulai. Suaranya pelan tapi tegas. Takut gagal. Takut tidak bisa hidup mandiri seperti yang aku impikan. Takut jatuh terlalu dalam pada seseorang yang hidupnya berbeda jauh dari dunia aku. Aditya menatapnya lama. Matanya lembut dan penuh perhatian. Aku mengerti, Larasati. Dunia kita memang berbeda, tapi itu tidak mengurangi rasa kagumku padamu. Aku ingin kau tahu, aku peduli, dan aku ingin mendukungmu, bukan menekan atau mengubahmu. Larasati tersenyum tipis, sedikit lega. Ia menatap langit malam, menarik napas dalam, lalu berbagi lebih banyak tentang impian dan keraguannya. Aku ingin membantu keluarga, tetap mandiri, dan tetap bahagia dengan cara sederhana. Tapi, aku sering ragu apakah aku cukup kuat untuk semua itu. Aditya mengangguk perlahan. Suara lembutnya menyentuh hati Larasati. Larasati, kau jauh lebih kuat daripada yang kau kira. Aku bisa melihat keteguhanmu, keberanianmu, dan kebaikan hatimu. Aku ingin berada di sisimu, bukan untuk mengatur, tapi untuk mendukung. Kau tidak harus menghadapi semuanya sendirian.
Ada keheningan manis sejenak. Hanya suara angin dan lampu kota yang berkelip, memberi ruang bagi keduanya untuk meresapi momen itu. "Pak, terima kasih," kata Larasati akhirnya. Suaranya bergetar halus. "Aku senang bisa jujur tentang perasaanku dan impianku." Rasanya lega, tapi juga menakutkan. Aditya tersenyum tipis, menatap Larasati dengan tatapan penuh rasa hangat. "Aku senang kau percaya padaku, Larasati. Aku juga ingin jujur. Dunia mungkin melihatku sebagai bos kaya yang dingin, tapi di depanmu, aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku ingin kau tahu sisi lembutku, sisi yang hanya muncul di hadapanmu." Hati Larasati berdebar. Rasa hangat merayap perlahan ke dadanya. Ia merasakan kedekatan emosional yang begitu kuat. Chemistry yang tidak hanya terbentuk dari perhatian dan sapaan hangat, tapi juga dari kejujuran yang mereka bagi satu sama lain. Malam itu menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Larasati membuka hati tentang keraguan dan impiannya, sementara Aditya menyingkap sisi lembut dan perasaannya yang selama ini tersembunyi. Keduanya mulai merasakan kedekatan yang lebih dalam, bukan hanya dari ketertarikan fisik atau perhatian kecil, tapi dari kesamaan hati yang tulus dan kejujuran yang menyatukan mereka. Di bawah cahaya lampu kota, hati mereka saling menyentuh, chemistry mereka berkembang, dan benih cinta yang selama ini tumbuh kini mulai berakar lebih kuat, mempersiapkan jalan untuk kisah yang lebih dramatis, hangat, dan penuh emosi. Deklarasi cinta. Malam itu, kota bersinar dengan lampu-lampu hangat, dan rooftop gedung menjadi saksi bisu kedekatan mereka. Larasati duduk di bangku kayu, memegang secangkir teh hangat, matanya menatap cahaya lampu yang berkilau di kejauhan. Aditya berdiri di depannya, napasnya sedikit berat. Matanya menatap Larasati dengan tatapan yang tulus, hangat, dan penuh perasaan. Selama ini, ia menahan diri, menunjukkan ketertarikan lewat perhatian kecil, sapaan hangat, dan hadiah sederhana. Tapi malam ini, ia ingin jujur sepenuhnya. "Larasati, aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku," ucap Aditya pelan. Suaranya terdengar lembut namun tegas. "Aku jatuh cinta padamu. Bukan karena kau cantik atau ceria, tapi karena hatimu tulus, keberanianmu, dan caramu menghadapi dunia dengan mandiri. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, bukan hanya sebagai bos, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli dan mencintaimu." Larasati menatapnya terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Kata-kata itu mengalir lurus ke hatinya, membuatnya merasa hangat dan terlindungi. Ia tidak bisa menahan air mata yang mulai menetes pelan. "Aditya, aku..." Suaranya bergetar, terhenti sebentar karena emosi yang bercampur aduk. "Aku juga. Aku merasa hal yang sama. Hati ini sulit menolak perasaanmu. Selama ini aku takut perbedaan dunia kita akan menjadi penghalang. Tapi, malam ini aku menyadari, aku ingin membuka hatiku untukmu." Aditya tersenyum lebar, hati lega dan bahagia. Ia duduk di samping Larasati, menggenggam tangannya lembut. "Terima kasih, Larasati. Aku berjanji, aku akan selalu menghargai dan menjaga hatimu, tanpa memaksakan apapun. Aku ingin kita berjalan bersama, dengan hati yang tulus." Larasati menatap tangannya yang tergenggam, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya terbuka sepenuhnya, merasa aman, dihargai, dan dicintai. Perasaan takut yang selama ini menghantui mulai menghilang, digantikan dengan rasa hangat dan bahagia yang mendalam. Malam itu, di atas rooftop dengan cahaya lampu kota yang berkelip, cinta mereka dinyatakan dengan tulus. Tidak ada formalitas atau kemewahan yang berlebihan, hanya kejujuran, ketulusan, dan hati yang terbuka. Benih cinta yang tumbuh sejak pertemuan pertama kini berkembang menjadi perasaan nyata, siap menembus dunia yang berbeda dan menumbuhkan kisah mereka lebih dalam lagi. Awal hubungan. Pagi itu, kota terasa cerah dan hangat,
seolah ikut merayakan kebahagiaan yang kini dirasakan Larasati dan Aditya. Mereka duduk di sebuah taman kecil, tempat favorit mereka untuk berbincang dan melepas penat, sambil menikmati sarapan ringan yang sederhana tapi terasa istimewa karena mereka bersama. Larasati tersenyum sambil menatap Aditya. "Aku masih tidak percaya, kita akhirnya bisa begitu dekat," ucapnya pelan. Rasa bahagia bercampur dengan sedikit geli di pipinya. Aditya menggenggam tangan Larasati lembut. "Aku juga tidak percaya. Tapi aku senang. Tidak ada lagi rasa ragu. Tidak ada jarak yang membuat kita takut. Hanya kita. Larasati. Aku ingin menjalani ini dengan tulus, tanpa memikirkan status atau dunia kita yang berbeda." Mereka berbagi tawa ringan, bercakap tentang hal-hal sederhana, layangan yang harus diperbaiki, rencana untuk akhir pekan, atau secangkir kopi favorit Larasati. Tidak ada formalitas atau tekanan, hanya kebahagiaan yang murni dari dua hati yang menemukan kenyamanan satu sama lain. Larasati menyadari bahwa perbedaan dunia mereka tidak lagi terasa sebagai penghalang. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, bebas tertawa, bercanda, dan berbicara jujur tanpa takut dihakimi. Hatinya terasa ringan, bahagia, dan penuh rasa aman, perasaan yang baru ia rasakan sejak bertemu Aditya. Aditya, di sisi lain, merasa dunianya yang biasanya dingin dan penuh tekanan kini terasa hangat. Kehadiran Larasati membuatnya tersenyum lebih tulus, tertawa lebih lepas, dan merasakan kebahagiaan yang sederhana tapi begitu berarti. "Larasati, aku berjanji akan selalu membuatmu merasa seperti ini. Bahagia, aman, dan dihargai," kata Aditya sambil menatap mata gadis itu penuh cinta. Larasati membalas tatapannya dengan senyum hangat. Hati berdebar. "Aku percaya padamu, Aditya. Dan aku bahagia bisa bersama-sama menjalani ini, tanpa takut." Hari itu menandai awal resmi hubungan mereka. Tidak ada kemewahan, tidak ada drama yang berlebihan, hanya dua hati yang saling menghargai, saling peduli, dan mulai menapaki babak baru dalam hidup mereka. Di tengah kota yang ramai, Larasati dan Aditya menemukan dunianya sendiri, dunia di mana cinta, kejujuran, dan kebahagiaan sederhana lebih berharga daripada status sosial atau kemewahan. Awal hubungan mereka begitu manis, hangat, dan penuh harapan untuk kisah yang lebih indah ke depannya. Rencana masa depan. Sore itu, Aditya dan Larasati duduk di rooftop favorit mereka, ditemani cahaya senja yang hangat. Udara sejuk dan pemandangan kota membuat suasana tenang, sempurna untuk berbicara tentang hal-hal yang selama ini hanya mereka pikirkan dalam hati. "Larasati, aku ingin kita mulai merencanakan masa depan," kata Aditya sambil menatap gadis itu dengan mata lembut. "Bukan hanya soal aku dan kamu sekarang, tapi tentang hidup kita bersama nanti." Larasati tersenyum tipis, hatinya berdebar. "Aku ingin itu juga, Pak. Tapi aku masih takut. Takut tidak bisa mengikuti dunia Bapak yang berbeda. Aku ingin tetap mandiri, tetap bisa membantu orang lain, dan tetap menjadi diriku sendiri." Aditya menggenggam tangannya lembut. "Aku tidak ingin mengubahmu, Larasati. Justru aku ingin mendukungmu, supaya mimpi-mimpimu tetap tercapai. Kita bisa saling melengkapi, aku dengan dunia bisnisku, kamu dengan kebaikan dan keberanianmu." Mereka mulai membicarakan hal-hal sederhana tapi penting, tempat tinggal yang nyaman tapi tidak berlebihan, kegiatan yang bisa mereka nikmati bersama, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam pekerjaan maupun impian pribadi. Aditya menulis beberapa ide di ponselnya. Larasati memberikan masukan dengan ceria. Sesekali mereka tertawa karena ide-ide mereka terdengar konyol tapi menyenangkan. "Kalau aku punya waktu luang, aku ingin ikut membantu layanganmu lagi," kata Aditya, tersenyum nakal. "Aku penasaran rasanya bisa bekerja sama denganmu, tapi bukan sebagai bos." Larasati tertawa, merasa hangat. "Baiklah, tapi ingat, aku tetap yang memimpin, ya? Bapak cuma boleh ikut bantu sesuai kemampuan." Mereka berbagi tawa ringan,
Tapi di balik itu semua, ada rasa nyaman dan saling menghargai. Larasati merasakan bahwa dukungan Aditya bukan sekadar kata-kata manis, tapi nyata dalam tindakan dan perhatian. Ia pun mulai percaya bahwa masa depan mereka bisa berjalan harmonis, tanpa harus mengorbankan kemandirian atau nilai-nilai yang mereka pegang. Aditya menatap Larasati lama, hatinya penuh keyakinan. Aku ingin kita selalu jujur satu sama lain, Larasati. Bahagia itu sederhana, tapi kita bisa membuatnya indah jika saling mendukung. Larasati menatapnya dengan mata berkilau, tersenyum hangat. Aku setuju, Pak. Aku ingin kita berjalan bersama, merencanakan masa depan dengan hati yang tulus, saling menguatkan, dan bahagia. Malam itu, rooftop menjadi saksi perencanaan masa depan mereka. Bukan hanya tentang kemewahan atau status, tapi tentang cinta, dukungan, dan kebersamaan. Benih cinta yang mereka tanam sejak pertemuan pertama kini mulai tumbuh menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan yang manis, penuh harapan, dan penuh cinta. Ujian cinta. Beberapa minggu setelah mulai merencanakan masa depan bersama, Larasati dan Aditya merasakan ujian pertama dari dunia luar. Orang-orang di sekitar, teman bisnis Aditya dan sebagian kenalan sosial, mulai meremehkan hubungan mereka. Aku tidak mengerti, kenapa bos kaya seperti Aditya memilih Larasati yang sederhana itu. Bisik beberapa kolega Aditya saat rapat. Apakah ini cuma kepanikan atau sensasi sementara? Sementara itu, di lingkungan Larasati, beberapa teman juga mempertanyakan pilihannya. Laras, kau serius ingin dekat dengan bos kaya itu? Dunia kalian berbeda terlalu jauh. Mendengar hal itu, Larasati merasa hati-hatinya tertekan, tapi ia tidak ingin perasaannya goyah. Ia tahu Aditya peduli dan tulus, dan ia sendiri juga mulai jatuh cinta. Namun rasa takut masih ada, takut dunia luar merusak kebahagiaan yang baru mereka rasakan. Di saat yang sama, Aditya merasakan tekanan yang sama dari lingkungannya. Ia sadar bahwa orang-orang meremehkan hubungannya bukan karena ia salah, tapi karena mereka tidak mengerti nilai yang Larasati miliki. Mereka memutuskan untuk menghadapi ujian itu bersama. Suatu sore, di rooftop yang selalu menjadi tempat aman mereka, Aditya menggenggam tangan Larasati erat. Larasati, tidak peduli apa yang orang katakan. Aku mencintaimu. Dan aku ingin kita menghadapi semua ini bersama-sama. Kita saling menguatkan, bukan menyerah karena omongan orang. Ucapnya tegas, namun lembut. Larasati menatap matanya. Hatinya hangat. Aku juga percaya padamu, Aditya. Aku tidak akan menyerah. Hubungan kita berarti lebih dari pendapat orang lain. Aku ingin kita tetap bersama, menghadapi semua ini sebagai tim. Jawabnya mantap. Mereka belajar satu hal penting. Cinta bukan hanya soal perasaan hangat dan momen romantis, tapi juga tentang kesabaran, keteguhan, dan keberanian menghadapi dunia bersama. Setiap kali ada kata-kata meremehkan atau pandangan skeptis, mereka saling menguatkan, saling menenangkan, dan tetap menjaga rasa hormat satu sama lain. Hari itu, Larasati dan Aditya menyadari kekuatan hubungan mereka. Ujian dari dunia luar bukan lagi ancaman, tapi kesempatan untuk menunjukkan kesungguhan cinta mereka. Chemistry yang telah tumbuh dari perhatian, sapaan hangat, dan momen jujur kini diuji dalam dunia nyata, dan mereka melewatinya dengan kepala tegak, hati hangat, dan keyakinan bahwa cinta tulus selalu menemukan jalannya. Akhir bahagia. Pagi yang cerah menyelimuti kota, dan udara hangat rasa menyambut hari baru. Larasati berjalan santai di taman. Layangan-layangannya tertata rapi di tangan, ketika Aditya datang menjemputnya untuk kegiatan santai akhir pekan mereka. Kali ini, tidak ada jarak, tidak ada kekhawatiran, hanya kebahagiaan yang murni. Larasati, aku ingin mengucapkan sesuatu, kata Aditya sambil menatap mata gadis itu penuh cinta. Aku masih ingat pertama kali kau memanjat pagar rumahku untuk mengambil layanganmu. Keberanianmu hari itu membuatku jatuh hati.
Semua momen setelahnya hanyalah bukti bahwa aku ingin selalu bersamamu. Larasati tersenyum. Pipinya memerah. Hatinya hangat, mengenang setiap perjalanan mereka. Dari pertemuan pertama yang canggung, perhatian kecil, momen rooftop yang intim, hingga ujian-ujian yang mereka hadapi bersama. Ia menyadari, keberanian kecilnya di masa lalu telah menuntun mereka ke cinta yang tulus. Aditya, aku juga bersyukur. Aku tidak menyangka, keberanian yang aku lakukan tanpa sengaja bisa membawa kita sejauh ini, kata Larasati pelan. Sekarang aku merasa aman dan bahagia bersamamu. Mereka duduk di bangku taman, saling menggenggam tangan, tersenyum tanpa kata-kata panjang. Kebahagiaan sederhana terasa begitu utuh, tidak perlu kemewahan atau status sosial, hanya dua hati yang saling percaya, saling mencintai, dan saling menghargai. Aditya menatap langit, lalu kembali menatap Larasati. Kau membuat hidupku lebih hidup, lebih hangat, dan lebih berarti. Aku berjanji, aku akan selalu menjaga hatimu, menghargaimu, dan membuatmu bahagia setiap hari. Larasati menatapnya, hati penuh rasa syukur. Aku percaya padamu, Aditya. Aku siap menjalani hidup ini bersamamu, dengan cinta, keberanian, dan kebahagiaan sederhana yang kita ciptakan sendiri. Di bawah sinar matahari pagi, di tengah kota yang sibuk namun terasa damai di sisi mereka, Larasati dan Aditya menemukan kebahagiaan sejati. Cinta yang tumbuh dari keberanian kecil Larasati memanjat pagar rumah mewah kini telah berkembang menjadi hubungan yang tulus, hangat, dan abadi. Mereka berjalan bersama, tangan masih tergenggam, menatap masa depan dengan senyum bahagia. Dunia boleh berbeda, status boleh kontras, namun cinta yang lahir dari keberanian dan ketulusan hati selalu menemukan jalannya. Dan inilah awal kisah baru mereka, penuh cinta, keberanian, dan kebahagiaan yang nyata.